Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Kasih dan anugerahnya Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik, menyenangkan hatinya, membesarkan namanya dan memuliakan Tuhan. Mari kita memulai dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sampai detik ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami kuasa kemuliaan-Mu. Kami rindu menikmati anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi seluruh hamba-hamba-Mu. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk kami boleh mengalami kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa senangnya kita berjumpa dengan Tuhan. Betapa senangnya kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin, haleluya. Semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Amin Tuhan, kami sangat bersuka cita oleh karena Engkau. Amin. Semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senang
sukacita jadi penuh oleh karena sukacita yang Tuhan berikan penuh dengan kemenangan. Haleluya. Besarkan Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin, haleluya. Yes. Puji Tuhan saudara sekalian. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Karena Tuhan yang akan menopang hidup kita. Dia melindungi, menguatkan kita. Amin. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Oh, Allah bagi kita, janji-Nya untuk kita.
segenap hati katakan Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau membuat kami jadi lebih daripada pemenang. Karena Engkaulah yang menjamin kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkaulah yang bersama-sama dengan hidup kami, menyertai dan menopang hidup kami, Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang bekerja dan berdaulat. Engkau Tuhan yang menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau menjamin kehidupan kami ya Bapa. Oh Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, yang sanggup membebaskan kami, yang sanggup memulihkan hidup kami. Oh, haleluya. Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban ku Engkau Raja, Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban ku amin. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tata-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa.
semua beban kita. Engkau Raja, Engkau Raja, segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita lepas, semua beban kita lepas, semua beban kita lepas. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Engkau Raja segala raja, Engkau yang berkuasa selamanya, Engkau yang menetapkan segala sesuatu, Engkau yang menyatakan segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Semua jadi oleh karena Engkau ya Raja. Hirararamayase, hiralalabararabararabayase. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Huralabararabalabalabayase. Haleluya, haleluya. Mari semua mengangkat tangan kepada Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Dia yang menentukan segala-galanya atas kehidupan kita. Amin, haleluya. Engkau Raja, segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban ku terlepas. Engkau Raja, Engkau Raja, segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita. Sekali lagi katakan, Engkau Raja, Engkau Raja. Saya mengundang hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita. Engkau Raja, Engkau Raja, segala raja. Oh,
Bapa, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Biarkan ini menjadi kepercayaan kami. Saat kami diam di dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu menjamah kehidupan kami. Bapa, jangan biarkan ini hanya menjadi sebuah lagu atau pujian kami. Kami rindu sore ini menjadi pengalaman di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya Engkau penuh kasih setia dan rahmat. Kami sedang datang untuk beroleh kasih setia dan rahmat daripada-Mu ya Bapa. Jangan lewatkan seorang pun dari antara kami ya Bapa. Tetapi biarkan semua menikmati dekapan kasih Bapa. Menikmati cinta Bapa. Menikmati kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami tidak hanya membutuhkan berkat-berkat daripada-Mu ya Bapa, tetapi kami membutuhkan jamahan-Mu. Kami membutuhkan kehadiran-Mu. Kami membutuhkan wajah-Mu menyinari kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu sore hari ini jamahlah. Lawatlah kami ya Bapa. Bimbinglah kami untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami lebih dalam ya Bapa. Jangan hanya semata kaki, tetapi biarkan kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Malam yang indah tiap-tiap kali kita datang menghampiri Tuhan. Amin. Saudara harus percaya tiap-tiap kali kita datang menghampiri Allah, di tangan Allah ada nikmat. Amin. Di hadapan Allah ada sukacita. Oleh sebab itu mari kita datang senantiasa dengan penuh gairah untuk beroleh sesuatu daripada Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan belajar dari sebuah doa atau sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan sebutan khotbah di bukit. Dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya akan bacakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, kita harus terus percaya bahwa kekristenan bukan hanya berisi pengajaran-pengajaran. Tetapi kekristenan adalah sebuah awal untuk kita mengalami sukacita besar di dalam Tuhan. Amin. Ingatlah berita ketika malaikat itu berkata kepada gembala-gembala di padang, hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bumi. Telah lahir juru selamat. Jadi kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita itu seharusnya membawa sukacita besar. Amin. Yesus bukan datang membawa peraturan-peraturan. Yesus bukan datang untuk membawa perintah-perintah kepada kita, tetapi Dia datang untuk membawa kita masuk dalam sukacita besar. Amin. Kita percaya, saudara. Nah, dan kita lihat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yesus banyak berbicara mengenai sukacita. Salah satunya kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima. Salah satu bagian dari ayat ini berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, seringkali orang Kristen salah mengerti bagaimana mereka bisa bahagia. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita, atau apa yang kita miliki, atau kejadian apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini pengajaran kekristenan mengenai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kekristenan tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Kebahagiaan kekristenan tidak bergantung kepada keadaan yang kita alami. Kebahagiaan kekristenan itu bersumber dari Allah. Dan itu bergantung kepada sikap hati kita. Atau bergantung kepada tindakan-tindakan kita. Kalau sudah melihat semua kata berbahagia yang ada di dalam khotbah di bukit, itu semua berbicara mengenai sikap hati. Apa saudara? Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati,
Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Semua kata berbahagia ada sangkut pautnya dengan sikap hati. Oleh sebab itu saudara, percayalah bahwa harta yang paling besar di dalam kehidupan kita itu bukan uang. Amin. Harta terbesar di dalam kehidupan kita adalah sikap hati kita. Kalau Allah berkenan dengan sikap hatimu, engkau tidak perlu khawatir apapun di dalam kehidupanmu. Ketika Allah berkenan di dalam kehidupanmu, tidak peduli engkau tidak punya uang, tidak peduli betapa buruk keadaanmu. Tetapi kalau Allah berkenan, dan Allah itu selalu berkenan ketika melihat sikap hati yang benar dari anak-anaknya. Ketika kita punya sikap hati yang benar, pastikan kehidupanmu berbahagia. Pastikan kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya ulang, harta yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah sikap hati kita. Nah, kita akan belajar sebuah sikap hati yang dituliskan di dalam ayat yang keempat ini. Dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, maka mereka akan dihibur. Saya mau tanya, saudara pernah enggak berduka cita? Pernah? Kira-kira saudara berduka itu gara-gara apa? Coba renungkan. Kalau remaja-remaja biasanya putus pacar, dia berduka cita. Orang-orang yang berumah tangga tidak punya uang, dia berduka cita. Utang lagi banyak, tidak bisa bayar, dia berduka cita. Begitu ya saudara? Nah, yang dimaksud dengan ayat-ayat ini bukan seperti itu. Mungkin saudara bilang, Pak, dari dulu loh Pak, saya ini orangnya susah. Tapi kok tidak berbahagia? Bukan begitu ya saudara? Ini yang disebut kata berduka cita, itu ada di dalam bagian roh kita. Roh kita berduka cita. Nah, mungkin dengan cerita yang akan saya bagikan, ini mungkin bisa memperjelas apa yang dimaksud oleh ayat-ayat firman Tuhan ini dan bagaimana kita bisa mengalaminya. Ada seorang yang bernama Jedidiah Tam. Dia seorang percaya kepada Tuhan, dia seorang anak Tuhan. Nah, tetapi di dalam kehidupan kekristenannya, dia merasa begini. Kekristenan ini kok tidak seperti promonya ya. Promo kekristenan kan begini, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan ketika Yesus datang, dia datang membawa hidup yang berkelimpahan. Amin. Dia datang bukan hanya sekedar memberikan hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, kalau kita percaya, kita bukan hanya hidup, tetapi beroleh hidup yang kekal. Lihat ya saudara. Jadi ada hidup yang berkelimpahan, ada hidup yang kekal. Nah, dia merasa, aku ini sudah Kristen, tetapi kok tidak mengalami kehidupan kekal, tidak mengalami hidup berkelimpahan itu. Nah, dia berusaha, dia kepengen mengalami. Lah ini perlu ya, hatinya sedih. Dia bukan hanya tahu bahwa ada hidup kekal, ada hidup berkelimpahan. Kesedihan itu membuat dia melakukan sesuatu. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia ikut KKR dimanapun berada. KKR dia ikut. Nah, di dalam KKR itu dia sangat bersuka cita menikmati Tuhan. Tapi kira-kira 2-3 minggu loyo lagi. Nah, kemudian mungkin KKR kurang panjang. Dia ikut retret yang lebih panjang. Sama. Ketika dia ikut retret, dia mengalami kebangunan. Tetapi 2-3 minggu, 1 bulan kemudian, dia merasa kok biasa lagi kehidupannya. Satu kali ya saudara, di dalam kelaparan kehausannya, dia membaca sebuah buku yang berjudul Mengapa Kebangunan Rohani Tertunda, yang dikarang oleh Leonard Ravenfield. Kemudian ketika dia baca lembar demi lembar buku itu, dia kemudian menemukan dirinya, introspeksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Dari hasil evaluasi dirinya, dia merasa begini, aku Kristenku jadi seret begini, tidak mengalami Tuhan,
masalahnya satu. Dia menemukan dia kurang sembahyang. Wah, ini hebat ya. Dia menemukan aku ini kurang sembahyang. Nah, ketika dia lihat Alkitab, Tuhan berkata begini, tak sanggupkah kamu berdoa 1 jam dengan aku? Kemudian ketika dia mendiagnosa dirinya, dia tahu dirinya kurang sembahyang, akhirnya dia buat keputusan, mulai hari ini, setiap jam 8 malam aku akan berdoa mencari Tuhan. Itu belum pernah dia berdoa, buat keputusan seperti itu. Akhirnya dia buat keputusan seperti itu, dan sudah tahu ya, orang yang belum pernah berdoa 1 jam, itu 1 jam itu seperti sebulan. Dia tunggu waktunya, dia pikir sudah lama, dia melek, baru 5 menit. Wah, masih ada 55 menit. Jadi hari-hari itu terasa lama. Tetapi dia terus mendisiplin, sampai akhirnya 1-2 bulan dia mulai bisa berdoa 1 jam. Kemudian ketika dia berhasil berdoa 1 jam, dia tambahkan lagi. Aku kepengen lebih lagi, 2 jam. Kemudian itu perjalanan kehidupan doanya. Makanya di dalam cerita bukunya yang saya baca dalam buku berjudul Mekanika Doa, buku itu bab itu dikatakan perjalanan seorang laki-laki. Dan dia bercerita ya saudara, ketika dia terus merindukan Tuhan, mulai membangun kehidupan doanya, dia mulai mengalami bahwa betul Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dia mulai menikmati Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan dia mulai mengalami kekristenan itu begitu indah. Nah, ini yang saya maksud dengan ayat tadi di dalam Matius 5 ayat yang ke-4. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berduka cita. Kemudian dia melakukan sesuatu. Dan akhirnya dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, ada sebuah slogan dari Pria Sejati. Orang-orang yang ikut camp Pria Sejati bunyinya begini. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Jadi kadang kita rindu mengalami sesuatu dari Tuhan. Tetapi kita tidak akan mengalami perubahan sebelum kita melakukan sesuatu untuk mengalami perubahan itu dalam kehidupan kita. Dan saya rindu ya saudara, kita sama-sama mengalami seperti yang dialami oleh Jedidiah Tam. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kekristenanmu. Kalau engkau merasa seperti yang dialami oleh Jedidiah Tam, kok enggak seperti yang saya baca ya dari Alkitab. Kok enggak seperti promonya kehidupan kekristenan ini. Dia kemudian berusaha mencari. Dia berusaha melakukan sesuatu. Dan ketika dia membayar dengan sebuah kehidupan doa, dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saya berharap ya saudara sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam kekristenan hidup itu adalah sukacita besar. Di dalam kekristenan itu kelimpahan hidup yang berkelimpahan itu sesuatu yang nyata. Di dalam kekristenan hidup yang kekal itu sesuatu yang nyata. Kalau kita sungguh-sungguh mencarinya, firman Tuhan berkata, kalau engkau berduka cita, engkau melakukan sesuatu, engkau pasti berbahagia. Mari kita kejar sungguh-sungguh kehidupan kekristenan ini, percaya bahwa di dalam Tuhan ada hidup berkelimpahan, di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal, di dalam Tuhan ada sukacita abadi. Tetapi semua yang Allah sediakan tidak mungkin kita alami tanpa persekutuan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami Tuhan caranya dengan mencari Dia, dengan merindukan Dia, dengan percaya. Iman itu apa? Iman itu bergerak mencari, melepaskan semua yang lain dan mengejar yang dia percayai akan membawa sukacita di dalam kehidupannya. Amin. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini kehidupan kekristenan kita akan sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang sebetulnya Yesus sudah sediakan bagi kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal, kehidupan yang berkelimpahan, sukacita yang besar. Saudara, sekali lagi, mungkin tidak mudah langkah ini seperti yang dilakukan oleh Jedidiah Tam ketika dia memutuskan untuk
berdoa 1 jam dengan teratur setiap hari. Tetapi langkah-langkahmu akan membawa engkau kepada jalan kebahagiaan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari ada tanyakan sebuah pertanyaan di dalam kehidupanmu. Apakah engkau puas dengan kehidupan kekristenanmu? Apakah engkau mau bercermin seperti Jedidiatam? Dia percaya bahwa di dalam kekristenan ada yang lebih daripada yang sekedar dia alami hari-hari ini. Dia percaya ada hidup yang berkelimpahan. Dia percaya ada hidup yang kekal. Dan dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Melakukan yang Tuhan mau. Mengambil kehidupan doa. Dan saat dia melakukannya, dia mengalami. Biarkan kita juga meniti jalan yang sama. Kita dibimbing untuk terus maju di dalam Tuhan. Mengalami Tuhan lewat kehidupan doa kita. Dan kita bisa melihat Allah itu seperti yang dia katakan lewat firman-Nya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa semangatku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan, ku rindu Engkau. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa semangatku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa, biarkan kesaksian Jedidiatam akan membawa sebuah kerinduan yang baru di dalam hati kami. Kami rindu sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Engkau ada kehidupan yang bukan biasa-biasa. Ada kehidupan kekal, ada kehidupan yang berkelimpahan. Dan biarkan kami sungguh-sungguh ya Bapa, tidak puas dengan kehidupan kekristenan kami. Kami melakukan upaya untuk lebih lagi masuk dalam pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau bisa menolong Sakius untuk masuk dalam pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Engkau sudah menolong perempuan pendarahan yang mencari Engkau untuk masuk dalam pengalaman dengan Engkau. Engkau yang sudah membimbing Samuel yang kecil untuk mengalami Engkau. Kami percaya Engkau akan memampukan kami, Engkau akan memberikan kasih karunia kepada kami umat-Mu yang malam hari ini mendengarkan isi hati-Mu. Untuk
kami boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman yang indah. Kami rindu lewat mulut kami, lewat kehidupan kami bisa menyaksikan betul firman-Mu ya dan amin. Ketika kami percaya kepada Engkau, kami mengalami apa hidup kekal itu. Ketika kami menerima Engkau, kami boleh sungguh-sungguh mengalami hidup yang berkelimpahan itu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan kami akan dituntun masuk untuk mengalami semua janji-janji firman. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami percaya semua yang ada di dalam hadapan hadirat-Mu diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Roh kami diberkati, jiwa kami diberkati, tubuh kami diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.